Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto membantah analisis yang dipaparkan Faisal Basri soal kebijakan hilirisasi nikel yang disebutnya menguntungkan Cina. Seto menuturkan tax holiday 20 tahun hanya diberikan kepada perusahaan dengan investasi sebesar 30 triliun rupiah atau lebih. Jika kurang dari itu, maka periodenya akan menyesuaikan yakni antara 5 hingga 15 tahun. Selain itu, insentif tax holiday hanya berlaku untuk pajak penghasilan atau PPh badan. Sedangkan pajak-pajak yang lain tetap harus dibayar. Seto juga menyatakan tidak semua perusahaan smelter menerima tax holiday hingga 20 tahun. Ia pun memaparkan data pemberian tax holiday tahun 2018 hingga 2020, di mana rata-rata perusahaan smelter memperoleh tax holiday selama 7 hingga 10 tahun. Ia kemudian membeberkan smelter-smelter yang dibangun periode 2014 hingga 2016 dan memperoleh tax holiday selama 7 tahun saat ini sudah mulai membayar PPh badan. Ia lantas menunjukkan pencocokan data antara klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI perusahaan-perusahaan yang memperoleh tax holiday dan penerimaan perpajakan dari KBLI tersebut. Hasilnya menunjukkan ada tren peningkatan yang signifikan dari pendapatan perpajakan tahun 2016 hingga 2022. Menurut Seto, jika kebijakan ekspor biji nikel tetap dilakukan dengan menggunakan data tahun 2019, pendapatan pajak ekspor hanyalah sebesar 0,11 miliar dolar AS, atau 10% dari nilai ekspor biji nikel. Angka tersebut tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pajak dari sektor hilirisasi nikel sebesar 3,99 triliun rupiah di tahun 2019. Sehingga berdasarkan data tersebut, analisis yang disampaikan Faisal Basri salah. Sebelumnya Faisal menyebut nilai tambah yang mengalir ke perekonomian nasional dari kebijakan ini tak lebih dari 10%. Seto juga mengingatkan penerimaan perpajakan dari sektor hilirisasi nikel tersebut belum memasukkan pendapatan pajak dari sektor lain yang ikut tumbuh akibat hilirisasi nikel. Tak hanya itu, menurutnya memberikan insentif tax holiday adalah hal yang wajar untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dan berkontribusi kepada perekonomian nasional.